siswa-siswa dimanapun berada, kembali bersua dengan Ibu Guru Nova dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat karena bersekolah itu melukis masa depan. Baik Ananda dimanapun berada, kali ini kita akan belajar mengenai bahasa teks tanggapan dengan tema boneka arwah. Boneka arwah ataupun spirit doll adalah sebuah fenomena yang sedang hangat dibicarakan. Lalu bagaimana caranya ya kita berbahasa mengkritik sesuatu secara tepat sehingga tidak menjatuhkan, malah memberikan pencerahan bahkan memberikan ilmu. Begitu juga ketika kita ingin memuji, apakah pujian itu tidak berlebihan? Bagaimana sih berbahasa pujian secara tepat? Maka untuk itu simak ulasan berikut ini. Halo, Assalamualaikum siswa-siswa dimanapun berada. Kembali bersua dengan Ibu Guru Nova dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap bersemangat karena bersekolah itu melukis masa depan. Baiklah Ananda dimanapun berada, kali ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Untuk submateri kali ini adalah contoh-contoh bahasa teks tanggapan. Dengan tema yang kita angkatkan adalah boneka arwah. Apa yang viral? Ya, spirit doll atau boneka arwah. Tren terkini, public figure menggemaskan atau malah menggemparkan? Bagaimana kita selalu ya sering memberikan kritikan terhadap sesuatu fenomena yang ada di sekitar kita, apalagi dengan maraknya media sosial saat ini. Lalu dengan adanya hal demikian, siapkah kamu dikritik atau justru suka mengkritik? Kemudian, sudah tepatkah cara mengkritik? Sehingga tujuan kritik itu lebih membangun, mencerahkan, bukan menjatuhkan. Tentu itu perlu menjadi perhatian. Lalu bagaimana trik mengkritik secara tepat? Mari Ananda sekalian lihat bahasa pada contoh kalimat tanggapan berikut ini. Berbahasalah sesuai dengan bidangnya. Kalau kita ingin mengomentari sesuatu, maka sesuaikan dengan porsi atau bidang yang kita tekuni atau yang kita paham akan hal itu. Seorang ahli layak tentunya dan patut untuk menyampaikan kritikan, apalagi tujuan kritik itu untuk membangun, memperbaiki, ataupun mencerahkan. Di sini ada hal yang menarik terkait boneka arwah tadi ya. Kita ambil dari YouTube Klik Adi, Ustadz Adi Hidayat. Kalimatnya begini Ananda. Dalam ranah keislaman dengan tujuan membimbing umat Islam. Nah, di sini Ustadz Hadi sangat memposisikan dirinya sebagai ulama yang ingin memberikan pencerahan kepada umat Islam. Penekanannya sangat jelas. Ataupun kalimat yang berikut ini. Spirit doll atau boneka arwah. Arwah adalah jamak dari ruh. Ruh sumber kehidupan bagi makhluk yang bernyawa, sumber dari Sang Pencipta. Dari bahasa Ustadz Adi Hidayat ini sangat terlihat beliau memposisikan dirinya sebagai orang yang paham akan agama. Jadi dia mengawali komentarnya atau tanggapannya dengan melihat arwah itu merupakan kosakata bahasa Arab dengan jamaknya ruh. Yang kedua, ini berbahasalah berdasarkan referensi atau teori. Nah, ini pasti ya, jangan kita mengada-ngada, tetapi ada dasar yang kita ucapkan. Di sini Ustadz Hadi Hidayat senantiasa memberikan dalil, kalau dalam Al-Quran namanya dalil. Dalam Al-Quran, Al-Hirs, ayat 28, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, di sini Ustadz Hadi memberikan penerangan berdasarkan referensi yang ada.
Secara tidak langsung disampaikan di sini, boneka itu bukan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan dari pencipta. Karena yang diciptakan itu seperti yang diterangkan dalam referensi kita atau dalil di surat Al-Hirs ini. Dan pastikan juga ketika kita itu mengkritik itu ya, tidak menjatuhkan, tetapi tetap tegas. Perhatikan atau baca kalimat berikut ini. Ruh hinggap di benda tertentu itu bukan keyakinan di dalam Islam. Islam tidak mengenal arwah gentayangan. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Secara tegas sangat dikatakan di sini. Hal yang menarik, jin itu mengambil peranan di sana. Sebagian dari kita ada yang bersekutu dengan jin, itu tidak menambah apa-apa, hanya menambah kesengsaraan atau ketidaknyamanan. Itu sebuah penyimpangan. Hal yang ada, jin yang ada itu dipaksa hadir ke dalam boneka. Hal itu dipahami orang adanya arwah di sana, padahal itu jin. Nah, ini dijelaskan perbedaannya secara terus terang ya. Boneka yang diasuh seperti anak sendiri artinya sama saja memelihara jin. Lalu mengharapkan sesuatu darinya, itu jatuhnya syirik. Nah, semakin tegas lagi nih Ananda. Selain itu, pembuat hisapnya berat. Tiupkan ruh pada yang kamu buat. Nah, itu hisapnya ya. Sepanjang kita muslim, kita pahami hal tersebut. Nah, yang panjang lebar yang dijelaskan tadi itu kita muslim, mesti dipahami. Nah, Ustadz Adi Hidayat kembali memberikan penerangan. Ini perkara iman, muaranya amal soleh. Jadi, hati-hati bagi pembuat, penjual yang mempromosikan, mendapatkan ancaman yang ketat. Tegas ya. Tegas tapi tidak bermaksud untuk menjatuhkan. Karena di sini Ustadz Hadi Hidayat tidak menyebutkan nama tokoh publik tersebut secara langsung. Tapi ini sangat perlu karena akan didengar oleh semua umat Islam, tidak hanya satu figur itu saja. Tak hanya bahasa kritikan, kita juga menyampaikan bahasa berupa pujian. Nah, apa tujuan memuji itu? Apakah bahasa pujian itu sudah tepat sesuai maksud yang diutarakan? Itu perlu dipertanyakan ya. Kita akan melihat dari bahasa yang muncul. Tuluslah dalam memberikan pujian, bukan basa-basi. Contoh kalimatnya, seorang ibu tertarik boneka yang akan dibeli untuk anaknya, lalu berkomentar, bonekanya menggemaskan sekali. Ya udah, sampai di situ ya. Memang bonekanya untuk permainan anaknya gitu. Beda lagi kasusnya dengan yang tadi. Atau komentar yang kedua, komentar terhadap keputusan. Nah, ini tokoh publik kita ya. Wah, langkah bagus. Dia tidak lagi mengasuh boneka. Dia mulai membatasi ruang geraknya di media sosial. Nah, ini menarik ini. Mendapat pujian setelah membuat sebuah keputusan yang bijak. Hormati, hargai, ataupun toleransi. Nah, dengan berpujian kita juga harus menghormati. Jangan justru pujian itu malah bermaksud untuk menyudutkan gitu ya, atau menyindir. Jangan. Contoh kalimatnya, Kak, boneka arwah itu budaya orang Thailand. Hal itu sudah mereka yakini sejak lama, sehingga sudah menjadi budaya bagi mereka. Nah, ini sini penekanan kalau itu disampaikan itu ya orang Thailandnya yang punya gitu, tidak ada hubungannya dengan kita gitu ya. Terima kasih atas kadonya, aku menyukainya. Nah, ini bentuk bahasa ucapan terima kasih dan menyukai atas kado yang diberikan. Hindari bahasa berlebihan. Nah, ini penting. Wow, sangat luar biasa. Hanya dia yang bisa menggemparkan. Hanya dia seorang yang mampu menaklukkan semua ini. Gitu juga bisa ya. Sementara yang lain tidak akan bisa berbuat seperti itu. Ini merupakan sebuah pujian yang berlebih-lebihan. Dan juga kita tidak boleh mengagungkan. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi hindarilah sesuatu yang berlebihan. Oke, di terakhir ini kita bisa kesimpulkan Ananda, kritik dan pujian adalah bahasa yang muncul ketika kita memberikan sebuah tanggapan. Berbahasalah secara wajar, kritik dan pujilah hal yang penting saja. Yang kedua, utamakan ketenangan emosi agar kritik atau pujian yang disampaikan itu membangun ataupun mencerahkan.
Dan yang ketiga, berbahasalah sesuai dasar ataupun referensi secara tepat, sehingga yang disampaikan itu lebih bernilai. Ya, penting 3 hal itu yang menjadi catatan kita hari ini. Bagaimana? Kamu sudah paham? Gampang bukan? Contoh-contoh bahasa teks tanggapan, baik berupa kritikan ataupun berupa pujian. Selanjutnya adalah tugas berkelompok. Kerjakan secara berkelompok. Pertama, temukan dulu satu fenomena atau sebuah karya yang ada di sekitarmu. Kemudian, tulislah bahasa kritikan dan pujian untuk hal tersebut. Tulis di buku latihan ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, karena bersekolah itu melukis masa depan. Ya, itu dia pelajaran kita hari ini tentang teks tanggapan untuk kebahasaannya. Selamat belajar, selamat memahami. Tetap semangat, bersekolah itu melukis masa depan.